mau jual alatnya nih ke gue. Ini nomor dia bukan? Ada 11 orang kena tipu katanya. Kalau menurut gue dia salah satu orang yang pintar menurut dia. Pintar nipu. Nah ini pelajaran untuk kita sama-sama. Lu gak boleh gini juga. Lu gak boleh ngomong dia pintar apa segala macam. Nanti orang-orang ikutin dia. Lu gak boleh muji-muji gitu. Berarti gue bukan muji. Gue menganalisa. Lu kalau kasihan sama dia, berarti lu jahat. Lu tega sama orang-orang yang ditipu. Yang ditipu tuh bukan gua berdua doang. Ini konten. Rakyat kecil juga ditipu. Lu kenal sama Dennis Clinton, emang dia orang cari makannya di minggu. Posko pengaduan penipuan. Lapor gue mau kena tipu nih. Oh ya, ada apa? Oh, kena tipu apa? Gimana? Tapi gue nggak goblok. Maksud, sorry ya, bukan maksud. Lu kena tipu? Kena tipu. Kenapa? Kok lu bisa kena tipu, Beb? Karena gue tahu pasti balik kalau sama gue sama duitnya. Oke. Gue mau kena tipu nih. Jadi ini nomor dia bukan sih? Jadi dia ngechat gue. Ini bukan ngechat gue ya. Ini ngechat ke manajer gue. Hai dok, salam kenal. Iya. Saya owner klinik A ya. Boleh ngobrol sebentar nggak? Dia bilang dia punya 12 klinik cabang, terus mau tutup 4, mau jual alatnya nih ke gue. Ini nomor dia bukan? Nomor dia? Iya. Nomor dia, benar ya. Terus gue nggak, manajer gue kebetulan nggak pakai alat ini nih. Jadi gue bilang nggak butuh gue. Terus tiba-tiba besoknya ada yang ngechat gue, orang kepercayaan gue dari media media elektronik lah. Dia bilang ada 11 orang kena tipu katanya. Gila. Emang iya, itu emang modus dia. Tapi memang kayak gini. Kayak gini modusnya. Memang kayak gini. Kayak gini. Lo kok bisa kena tipu sih? Ya, sebenarnya itu dia nipu lo atau lo nipu dia sebenarnya? Gue nipu dia sih kagak lah. Gue tahu emang modusnya kayak gitu. Tapi ya. lo tahu bakal ditipu? Ya, udah feeling. Kan gue tanya sama dia, lo berani berantem sama gue? Nggak, waktu gue ceritanya kayak gini. Waktu lo kasih duit itu, lo tahu nggak lo bakal kena tipu? Feeling gue ada. Feeling lo ada. Tapi lu nikmatin aja. Tapi gue yakin dia pasti nggak berani sama gue. Dia pasti nggak berani dengan pasti gue. Kenapa? Berani. Dia ada bilang sama lo. Gue tanya sama lu berani berantem sama gue. Itu off cam. On cam, off cam lah. Off cam. Off cam. Dia bilang apa? Jadi nggak berani. Nggak berani sama lo. Nggak berani. Dan gue kan bisa lihat orang mau berani apa kagak. Jadi waktu tuh lo ditipu itu ketemu langsung kayak gini? Enggak, WA. Telepon dia di rumah sakit. Jadi dia modusnya itu, ini banyak korban-korban lain. Ini juga, nih gue kasih tahu buat lu nih ya. Aku suka. Dia sama korban. Gue mau ngomong semuanya fakta, nggak penjilat, nggak. Gue juga fakta, gue di chat. Mana ya yang dia chattingan sama dokter Cuma gue nggak kena tipu. Ada yang beneran kena tipu? Banyak. Jadi ngadunya ke lo? Iyalah, kan gue posko pengaduan penipuan CMZ anjing. Gue nggak sukanya sama dia so jago. Udah nipu so jago, nggak boleh lah kayak gitu. Tapi gue pengen tahu dulu nih, sebenarnya siapa yang tipu siapa ini supaya jelas. Gue kagak mungkin nipu lah, gue mana pernah nipu sih. Kalau gue nipu udah gue tipu dok. Mana yang dokter ya? Alat apa sih Venus itu kan? Venus Versa. Iya alat apa itu lah? Lu kenal dengan dokternya? Enggak, dia ngadu aja. Kena berapa deh? Jadi dia alatnya itu cuma satu. Tapi dia nawarin ke semua. Ya boleh dong, belum tentu kan. Tapi alatnya udah dibeli sama satu dokter. Sudah dibeli, ada di satu orang. Misalkan alatnya ada di gue, yang ditawarin tuh ada lu, dokter Richard, ada Dennis, terus ada siapa nama lu gue lupa. Hans, iya. Terus udah gitu, nah ini 3 orang kan, bedanya 11. Nah alatnya nih udah ada di lu. Tapi dia masih nawarin gue. Orang lain lagi. Masih minta DP dari gue. Gitu, masih BU minta ya DP dia, dari si Hans. Bukan BU, udah bangkrut total. Masa? Bangkrut. Iya, bangkrut. Oke. Alphard dia aja sewaan per hari. Iya, rumah dia juga ngontrak. Tapi gaya hidupnya masih kayak gitu. Sudah bangkrut masih sewa harian kayak gitu. Karena biar dia bisa nipu. Kan penipu kan harus kelihatan kaya. Kalau enggak mana percaya kan orang. Mana ya gue lagi nyari ini apa ya kalau film di Netflix sama ya? Ada tuh. Sifler Tinder ya namanya. Terus dia pura-pura digebukin gitu. Ntar gue lagi cari nih. Itu kayak film Netflix jadi nyata di cerita ini ya. saking banyaknya yang ngadu ke gue. Tapi ini kita karena lu klinik kecantikan kita bahas yang modus di klinik kecantikan aja ya. Banyak yang ngadu sama gue monyong. Kopi. Berapa banyak yang ngadu kan dia? Banyak yang ngadu nih. Tuh. Wassalam. Waalaikumsalam.
jeleknya aku KDRT, pendarahan lambung sama otak tuh. Jadi nanti bikin orang kasihan tuh. Oh, aku KDRT pendarahan lambung sama otak. Oke. Ini mana kena tipunya mana? Dia transfer ya? Bentar. Bisa bantu DP dulu nggak vendusnya dok? 100. Nggak apa-apa, aku kasih 350 aja. Aku perlu dana malam ini. Ceritanya panjang. Alat udah ready kok. Jamin 10.000%. Iya, tinggal ambil aja. Jamin 10.000%. Bukan 100% lagi cuy. 10.000%. Ternyata bukan cuma gue di chat. Banyak banget. Ternyata banyak yang di chat, tapi gue nggak kena tipu guys. Jadi kalau ngomong-ngomong kalau mau kena tipu itu sudah masuk pidana nggak sih? Masuk, mau ikut-ikutan. Bisa masuk hampir. Ya? Tapi baru ditawarin doang kayak gini kan? Enggak lah. Aja. Jadi gue coba bayar aja ya. Sama kayak lo ya, biar sama aja. Biar gue bisa ikut-ikutan. Iya. Gue punya ide juga kayak gitu, biar bisa kayak Dennis gitu. Tapi makanya tuh gue pengen tanya, gue datang ke sini tuh pengen tanya dengan lo, kayak gimana bisa lo ketipu dengan si Uya kan ketipu kan? Jadi kan dia datang nih mau tawarin mobil nih. Enggak, dia telepon, dia lagi di rumah sakit. Tawarin mobil. Dia lagi di rumah sakit, dia bilang di telepon, lagi di rumah sakit apa segala macam. Terus yang gue tangkep itu dia mau pinjem gue duit, cuman gengsi. Yang gue tangkep di otak gue, karena dia kirimin gue foto disilat-silat itu tangannya. Tangannya disilat-silat. Iya, tangannya silat-silat sama dia sendiri. Yang gue tangkepnya orang depresi, ODGJ nih kan. Gue kan kebetulan pecinta ODGJ. Bisa dilihat dari YouTube gue tuh tiap minggu gue ke panti-panti ODGJ. Jadi kalau gue lihat ODGJ, menurut gue tuh nih orang harus didekatkan, bukan dijauhkan. Terharu lah lo ya. Gak terharu juga sih, jijik juga sih. Soalnya gue main sama dia, temen gue ketawain gue. Iya kan? Cuman gue bilang nih ODGJ nih, kalau ODGJ tuh harus didekatkan biar dia waras, iya kan? Gue dekatkan lah. Mau dimakan duit gue, iya kan? Mau dimakan itu kayak gimana? Ya karena dia nawarin gue mobil Alphard 2020. Gue bilang gue gak mau. Itu Alphard dia atau Alphard kayak gimana tuh? Alphard orang. Alphard orang lain. Gue ngerti deh, Alphard showroom orang kali ya. Enggak, pada waktu itu dia ada ngomong nggak itu punya dia atau punya orang lain kayak gitu? Lu bisa nanya dong. Alphard cowoknya. Alphard cowoknya. Oke, lu tanya Alphard cowoknya 2020. Iya, cowoknya Baby Love itu. Terus gue bingung kan, Baby Love. Dia kan belum cerai ya. Hai Lukman, kan belum cerai sama Lukman. Berarti itu namanya yang selingkuh tuh sebenarnya siapa sih? Lukman apa Medina sih? Jadi Zina deh kamu. Terus dia gitu. Selingkuh siapa yang selingkuh, siapa yang zina, siapa juga yang nipu. Ya itu kan pilihan dia berantem sama gue. Berantem sama gue ya, amsyong lah. Enak nggak Cong berantem sama gue? Jadi kebuka semua ya jadinya. Semua lah. Jadi terus ditawarin berapa? 750. Gue udah bilang gue gak mau karena gue lagi mau beli rumah. Lu juga tahu kan gue mau beli rumah. Gue ngomong ke semua orang kok gue mau beli rumah tahun ini. Ya lu umumin semua orang sih. Iya kan gue suka pembaruan. Orang kaya masih ngontrak. Kontrakannya di kawasan Elit. Iya. Beda sama kontrakan lu yang gayungnya masih karatan itu. Bagi kalian semua yang pengen bantu Dennis boleh transfer ke nomor di bawah ini. Nomor rekeningnya gue, jangan gue pada kaya, ya kan? Oke, terus berapa 750? Terus gitu dia bilang, akhirnya masa-masa terus aku bilang, nggak bisa Cong, mobil gue masih leasing. Terus gitu. Mobil lu sendiri masih kredit? Masih leasing, ya emang kenapa kredit? Ya gak apa-apa, gue ketawa. Kok ngetawain gue? Gak. Biasa aja kali leasing. Iya. Orang kaya tuh justru leasing loh. Nah, iya, kalau misalkan orang bokeh, leasingnya nggak diterima. Enggak. Orang kaya tuh memang justru leasing, justru kredit. Iya. Yang bayar cash tuh sebenarnya orang dusun kayak gue, orang dusun. Dusunnya. Nah, kalau misalkan mutasi lu nggak bagus juga leasing nggak diterima kali. Benar. Iya, benar. Nggak nyalain. Orang kaya leasing. Terus semua usahanya itu kredit. Enggak sih, lucu aja lihat lu. Bukan lu aja gue lucu. Terus gue udah bilang, Cong nggak bisa Cong, ini gue masih leasing segini, gue apa gue bayarin leasing lo apa segala macem dari situ. Dia kan mau bayarin leasing lo. Dia kan nggak mungkin punya dong, orang mau rugi apa segala macem. Jadi yang gue tangkap pokoknya demi dapat duit di awal dulu lah ya. Yang penting dia demi dapat DP-nya fresh money dulu. DP-nya ini dulu. Dia butuh duit fresh money. Iya, DP cepat yang di otak gue itu dia mau keluar rumah sakit karena dia emang di rumah sakit. Lu sempat iyain mau beli mobil itu? Gue iyain pada akhirnya gue iyain terus gitu ya udah tapi pakai perjanjian. Terus gitu dia nerok terus minta DP-nya ya udah. Terus dia gitu jangan sampai ribut nih gue bilang. Terus dia bilang gue juga nanya lu berani berantem sama gue? Nggak berani. Oke, terus dia gitu ya gue kasih DP-nya terus dia gitu gue suruh bikin surat perjanjian lama. Akhirnya gue suruh si Frida yang bikin. Frida bikin surat perjanjian, akhirnya udah tertulis tuh Alphard 2020 apa segala macam, gue DP 50, terus gitu jadi dia beli mobil gue 600, jadi sisa gue tinggal pego ke dia. Gue DP gocap, jadi sisanya cepet.
Oke. Terus udah gitu, udah tuh, kalau duitnya udah masuk dia diem. Oh, nggak muncul-muncul lagi dia. Nggak muncul lagi. Terus udah gitu ngoceh-ngoceh apa? Oh, mobil OTW 30 menit lagi nyampe ya. Sudah dijanjiin juga 30 menit lagi sampai. Ada janji juga 30 menit sampai. Tapi nggak nyampe. Nyampe saat pertama, mobilnya salah, beda. Janjinya Alphard, datangnya Velfire. Serius, tapi datang. Datang sekali. Tapi datang. Datangnya Velfire 2018. 2018. Oh, beda spek. Masih leasing yang itu. Terus kayak gitu, datangnya beda. Terus habis itu, bentar nih Cong, si Tengku lagi kirim mobilnya. Lagi kirim mobilnya yang tahun 2020 ya? Iya, datang 30 menit lagi nyampe, apa segala macam. Terus udah gitu, gue mah ada buktinya. Lihat di YouTube gue aja ntar buktinya. Biar bisa ke sana ya. Terus pertanyaan gue kayak gini, kalau mobilnya nyampe ini, bener Alphard 2020 nih, lo ambil nggak? Lo bayar lunas nggak? Ya bayar kan gue ada duit. Bayar lunas. Kalau nggak ada duit, tinggal telepon dulu kan. Cairin dulu dok. Bener juga. Utang ya? Iya utang. Bisa. Amal kan pasti dikasih. Pertanyaan gue kayak gini nih. Pertanyaan gue. Gue tuh nanya-nanya dari mobil tadi mau datang ke sini kan. Kalau gue heran juga. Lu dengan Uya kok bisa kena tipu. Kalau gue mau beli mobil, gue mau lihat dulu mobilnya. Oh gue udah bilang, gue ada chattingannya. Dia bilang gue mau lihat dulu mobilnya depan mata gue, baru gue DP. Logis gak sih? Logis kan? Atau zaman sekarang orang tuh kaya banget sampai beli mobil itu second itu ya udah kirim-kirim aja kayak gitu. Enggak. Gue mau lihat dulu mobilnya. Lihat dulu kan? Di DP. Iya, ketok dulu, lihat dulu kualitasnya, baru kita beli kan? DP. Iya kan? Iya, beli. Lalu kok bisa DP tanpa kualitas? Karena yang gue lihat waktu itu yang ODGJ ini kan memprihatinkan, abis sirat-sirat tangannya. Kasian. Oh, kasian. Berarti lu pada waktu lu kasih duit itu lu ada insting juga bakal kena tipu nih? Iya, makanya gue tanya sama dia, lu berani berantem sama gue. Oh. Gitu. Oke. Dan lu punya bayangan nggak bisa jadi seperti sekarang ini? Iya. Bisa jadi seperti sekarang ini. Berarti yang diuntungkan itu sebenarnya lu dengan Uya dong? Ya enggak juga lah. Gua sih untung, Uya kagak. Uya duitnya gak balik. Oh iya ya. Sebenarnya dua-duanya tuh diuntungkan, tapi lebih diuntungkan lagi Dennis. Uya mana untung ya Uya. Sudah gua udah bilang sama Uya, laporin aja. Sudah dapat beritanya duitnya balik pula. Makanya jangan berantem sama gue. Sudah banyak yang nontonin dia, followers naik. Duit balik pula. Tau gak jadi mana sekarang? Uya tuh sebenarnya untung, tapi lebih untung lagi lo. Tapi Uya tetapnya gak untung, gue masih gak rela. Jadi dia sekarang dia di mana tau gak? Ya di mana? RSJ. Siapa? Iya. Siapa? Si Medi. Gue dapat kabarnya gitu. Oh, lagi berobat mungkin. Enggak, dia lagi menggunakan itu untuk lari dari hutang-hutangnya dan lari dari jalur hukum. Ingat ya, sakit jiwa, ODGJ dan penipu itu adalah dua hal yang berbeda jauh. Oh. Lu bisa kok dengan sadar lu mengedit bukti transfer palsu. Iya, itu pidana loh. Itu pidana. Dia dengan sadar mengedit bukti transfer palsu. ODGJ kan lu bedain warnanya juga nggak bisa kali. Itu ngeri loh sebenarnya. Iya kan? Gue lihat bukti transfer kalau sudah diedit itu ngeri loh. Ngeri kan? Itu ngeri banget itu. Iya, lu aja bisa kena, masa dia enggak? Cuma gue pinter. Gue dikasih kayak gini punya. Itu jelas jujur ya. Gue ngelihat ini jam 2 pagi. Jam 2 pagi kan gue lihat kan. Tapi lu belum chat gue kan kayak gitu punya kan. Gue lihat kayak gini punya, gue bilang, ini kena tipu nih. Ini mau nipu nih. Gue bilang. Gimana dia chattingnya? Oh nggak tahu, dia ngecek staff gue kan. Pokoknya staff gue lapor jam 2 pagi, gue pas bangun gue lihat, ini gue mau kena tipu nih. Nggak mau, tapi nanti aja balasnya. Pas pagi lihat lu ribut-ribut, makanya gue langsung chat lo kan pagi-pagi kan. Oh, iya. Dia nawarin gue juga nih kayak itu punya kan. Tapi gue pinter, gue nggak, ya orang mau tipu gue nggak mau dong. Tapi ternyata ada yang di atas gue lagi yang lebih pinter dari gue. Lu dengan Uya. Uya masih rugi, gue sih. Uya rugi. Jadi mereka tuh sudah tahu mereka bakal ditipu. Si Uya nggak tahu. Jadi kalau semua beritahu tuh sebenarnya ini siapa yang tipu siapa. Si Uya nggak tahu. Jadi si Uya tadi mau diem aja. Terus gue bilang, gue blok kok diem aja. Mesti cari keuntungan dong. Oh gitu. Iya lah. Soalnya kan aneh ya. Kalau apalagi kayak Uya kan pasti tahu dong beli mobil kan sering. Mobilnya kan banyak tuh. Mobil kan lihat dulu dong mobilnya kayak gitu punya. Nggak apa ya langsung beli aja. Dia kan ke Bandung makanya. Si Uya tuh sampai ke Bandung. Tapi dia transfer dulu kan? Di transfer saat di Bandung. Tapi dia lihat mobilnya? Jadi dia dijanjiin lihat mobilnya itu di rumah sakit. Dengan kondisi lebih parah lagi. Ujung-ujungnya jenguk. Terus
si cewek ini dengan halusinasinya bilang, dijenguk sama Uya Kuya sama Bunda Astrid jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Emang itu gila banget. Nah terus dia gitu sampai sana dijanjiin dengan Uya tuh bisa lihat mobilnya di situ. Ternyata mobilnya belum ada selama setengah jam. Itu sudah di DP belum? Belum DP? DP-nya kayaknya pas di situ deh. Soalnya dia nangis-nangis karena dia bilang mau bayar ke sewa kliniknya. Oh. Gitu. Jadi abis itu mungkin kayak enak atau kesian kayak gitu ngasih ke DP ya kayak gitu punya pegangan. Iya, karena dia nangis-nangis di situ. Minta-minta mohon-mohon. Jadi ya enggak itulah ya. Kalau lu kan benar-benar tawarin mobil lah intinya kayak gitu. Iya. Oke. Iya, dan inget tuh itu dia yang maksa suruh beli loh. Oke, tapi gue kasihan sih sebenarnya dengan kasihan sama siapa? Lu kalau kasihan sama dia, berarti lu jahat, lu tega sama orang-orang yang ditipu. Yang ditipu tuh bukan gua berdua doang. Ini konten rakyat kecil juga ditipu. Ini konten gue ini bukan konten gosip. Bukan konten gosip, konten gue ini konten edukasi. Ini edukasi. Jadi gue cerita dulu dengan lu. Gue kenal ini orang, itu sudah lama banget sebenarnya. Bukan kenal langsung ya, gue gak kenal ketemu langsung, gue gak kenal langsung. Tapi gue jujur ngomong di depan lu ya, gue pengagum dia dulu. Ya, sekitar 8 tahun yang lalu pada waktu itu Dr. Richard itu masih gak ada apa-apanya, nothing. Masih. Klinik gue itu masih klinik kecil. Dan yang gue idolain itu dia loh. Beneran, ini sumpah. Pada waktu itu kliniknya itu namanya Lazata. Dan itu klinik yang menurut gue pionir klinik hits. Jadi pertama kali yang pakai media sosial, pertama kali pakai Raffi Ahmad, pertama kali jualan online. Pokoknya ya namanya kan kita kan bercita-cita kan pengen jadi kayak siapa kan gitu punya. Dengan dia loh. Ya karena kan dulu kan masih bukan siapa-siapa, masih belum melihat dengan dunia entertain dan dunia sosmed yang semuanya penuh dengan kepalsuan itu. Nah, tapi yang mengejutkannya itu, tapi memang orang ini track recordnya itu hancur banget. Padahal sebenarnya dia potensi banget loh. Dapetin banyak award loh. Dapetin banyak penghargaan juga. Editan kali itu? Enggak. Gue ngikutin kok. Gue ngikutin. Memang dia punya prestasi dulunya. Tapi habis itu memang dia punya banyak masalah kehidupan yang kayaknya nggak tahu gue ya, nggak bisa di atas aja. Jadi menurut gue kayak gini. Orang itu banyak orang itu yang memang cerdas, memang pintar. Kalau menurut gue dia salah satu orang yang pintar menurut dia. Pintar nipu. Ya gue jujur dok, gue nggak bisa sombongin ya. Kalau menurut gue ya, kalau menurut lu dia pintar nipu, oke. Kalau menurut gue, pendapat pribadi kan gue nggak kenal dan gue nggak kena tipu gitu. Menurut gue dia orang yang pintar, cuma tersesat. Banyak gue ketemu dengan orang yang pintar itu tersesat. Ya, lu bisa ngomong gini dok, karena gue pernah tipu aja, kayak gue dulu. Enggak, lu bisa ngomong gini. Gue pernah ketemu dengan pengacaranya dia juga. Tapi pengacara hebat. Yang menurut gue punya skill. Gue ini kan guru ya. Dari dulu kan dari pas kuliah itu jadi guru private ya. Jadi gue tuh kan sering nilai orang ini pinter, enggak, genius, pinter apa kayak gitu. Gue sering ketemu, lu pinter. Pinter bikin masalah, pinter cari masalah, pinter nimbrung, lu pinter. Bukan nggak pinter. Gue nimbrung, enak aja. Emang ini nimbrung gue. Ini kadang-kadang gue juga bingung nih, kalau dia nggak bayar gue ajak ribut juga. Lo tau gak kemarin dia bikin, gue kenal sama Dennis pinter, emang dia orang cari makannya di nimbrung. Anjing, emang cari makan di nimbrung. Lo ngomong di podcast kayak gitu kan? Lo ngomong di podcast kayak gitu. Harusnya dia sebagai teman yang membayar gue, teman bayaran ya kan? Harusnya dia bayarin gue dong. Itu kan bisa diambil sama musuh-musuh gue untuk ngatain gue nih, cari makannya dia tukang nimbrung. Lu gak menghargai gue. Iya ampun. Iya kan? Gak mau ribut sama. Tapi lu ngomong di podcast kan kalau cari ribut naik endosan lu. Ya berarti bukan gue tukang nimbrung. Oh bukan tukang nimbrung ya. Sorry Cong. Jadi intinya itu banyak orang yang pinter, tapi banyak yang tersesat. Tersesatnya itu ada banyak. Satu biasanya karena cewek. Atau karena pasangan. Terlalu bucin dengan pasangan. Ya, jadi misalnya gue nih punya selingkuhan, terus gue kasih rumah, gue kasih ini kayak gitu punya. Terus akhirnya bisnis gue jadi tersesat. Karena yang tadinya gue bisa ngumpulin berapa karena nutup ke simpanan gue kayak gitu punya, akhirnya gue jadi bangkrut. Bisa satu. Yang kedua, gara-gara duit. Jadi karena terlalu serakah nih. Misalnya gue dapat duit nih, misalnya gue jadi pengacara nih, dapat duit nih. Habis itu, duit enak ya. Ternyata makan duit lo, makan duit orang lain jadi main dua kaki kayak gitu, enak banget ya kayak gitu. Duit cepet. Ternyata itu ngerusak orang. Orang yang jadinya pintar jadi rusak gara-gara. Jahat. Ya, jadi uang itu bisa bikin semangat, tapi kalau misalnya salah juga bisa bikin rusak. Yang ketiga, gaya hidup. Nah ini nih kena semua. Gaya hidup dia apa sih dok? Yang mewah dok? Orang itu butek gitu? Gini. Bukan fisik ya, sorry ya, bukan fisik. Baju yang dia pakai Pelsong. Hima yang dia tenteng dia
dia podcastin ke depan orang-orang itu Pelsong. Nah, karena itu pertanyaannya kenapa dia bawa yang Pelsong? Ya buat nipu lah, biar orang kira dia oke gitu. Padahal orang-orang kan pada tahu. Ya, berarti supaya kelihatan kaya kan? Iya. Dan dia berusaha mempertahankan image dia supaya dia kaya kan? Iya. Artinya dia berusaha lupa dicuci itu kayak bajunya. Butek kali. Artinya dia berusaha untuk memaintain hidup dia supaya kelihatan kaya kan? Dan itu kan sebenarnya racun. Rakus. Ya, ketika misalnya lo nih, lo bilang, gue orang kaya nih. Ya tapi kan lo kalau ngomong orang kaya kan, tapi lo berusaha ngimbangin hidup lo aman-aman aja nih. Tapi kalau lo terjebak nih, gue orang kaya nih, tapi lo nggak bisa ngimbangin gaya hidup lo. Lo beli ini, gue beli ini. Padahal sebenarnya pemasukannya nggak seberapa kayak gitu punya. Terus lo nggak sok-sokan kaya. Akhirnya kan lo kegencet sendiri. Iya. Kan banyak orang yang kayak gitu punya. Kalau maruk iya. Ya, ujung-ujungnya lo utang sana, utang sini. Dan akhirnya kayak jadi yang cewek ini nih. Ya tapi kan? dia dipikir-pikir, lu pikir-pikir apa? Barang branded juga nggak ada. Terus segitu Raki juga udah kagak mau sama dia. Dia terkenal dari dulu kan memang barang branded. Brandednya Pelsong semua. Ya kan kalau sekarang gue nggak tahu, gue juga nggak lihat yang dulu Pelsong semua. Tapi menurut gue itu dia itu orang pinter yang nipu, rusak gara-gara itu. Nah ini pelajaran untuk kita sama-sama. Lu nggak boleh gini juga. Lu nggak boleh ngomong dia pinter apa segala macem. Nanti orang-orang ikutin dia. Lu nggak boleh muji-muji gitu. Berarti gue bukan muji. Gue menganalisa. Enggak. Lu nggak boleh ngomong analisa lu yang seperti ini di depan masyarakat luas yang nontonin lu. Nanti orang-orang mengiyakan atas kesalahan enggak. Gue nggak benerin nipunya dia. Nipu tetap nipu menurut gue. Nipu tetap nipu. Ini nipu loh. Nipu tetap nipu. Kasar tetap kasar, KDRT tetap KDRT, semua tetap, namanya kriminal tetap kriminal, pidana tetap pidana. Ya tapi kan gue nilai spek orang ini pintar atau enggak kayak gitu punya. Kalau dia nggak pintar, usaha dia nggak akan gede kayak gitu. Paling nggak di awal. Kalau dia pintar, dia nggak bakal bangkrut. Nggak akan jadi. Nah, tapi kenapa dia bisa bangkrut? Makanya gue jelasin tadi. Karena supaya dia jahat. Iya. Mungkin lah ya, mungkin terjebak jahat juga. Itu dijauhkan dengan apa segala gara-gara circle, lingkungan, kebutuhan tadi, gara-gara uang, akhirnya kita kan bisa jadi jahat. Kayak yang gue bilang pengacaranya tadi kayak gitu punya itu juga sama. Pengacara dia tadi. Menurut gue tuh orang itu pintar, ngerti, punya bakat, tapi rusaknya karena duit. Pengacaranya dia itu menurut gue, pengacaranya itu salah kliennya juga salah pengacara, jadi blunder. Gue kasihan sebenarnya, sampai dia WA atau phone gue aja nggak gue angkat karena nggak gue anggap. Iya, dia mau ngomong apa terserah lu, gue nggak gue angkat, gue cuekin. Itu gaya dia banget itu ya. Gue emang nggak mau. Ngechat, dikisi profil dulu biar lu gemetar. Lu tapi kayaknya dia nggak berani sama gue. Kalau dia berani sama gue dia udah nggak bacot. Iya. Berani dia. Memang yang harus takuti di Indonesia ini salah satunya Dennis Syaresta. Karena dia udah nyuruh pengacaranya yang sebelumnya, suruh lawan gue nggak mau pengacara sebelumnya. Akhirnya dia suruh si ini yang sekarang yang berantem sama lu. Oke. Terus dia berani banget ya, pede banget komen apa katanya, selanjutnya tunggu giliran kau Richard. Iya. Itu dari awal sih. Cuma gue baru lihat semalam. Gue mau WA lu lupa. Gue sudah baca. Selanjutnya gue tunggu giliranmu Richard yang ngomong kayak gitu. Apa sih maksudnya? Enggak, gue tuh cuma pengen tanya. Sebenarnya gue tuh list nomor 1, antrian nomor 1. Tapi kok gue jadi paling terakhir kayak gitu. Karena yang diramein bener kan? Bener ya? Sebenarnya tuh gue list nomor 1 gue itu. Tapi yang kena kan jadi gue paling terakhir. Yang kena Hotman duluan, lu duluan, kayak gitu punya. Iklima duluan. Gue kapan? Karena yang lagi rame, dia mau nimbrung. Jadi dia tuh nanya, awas lu ya, nanti lu ya, pokoknya nanti. nanti kan bisa kapan aja. Ya. kasih tau sama aku ya. Aku ketawa tuh. Aduh. Tapi duitnya dibalikin. Duit gue balik. Terus kenapa lu masih ribut-ribut? Ya karena menurut gue itu tuman. Karena gue paling gak suka orang ngancem gue. Dia ngancem gue makin gue lakuin. Gue baca kan postingan dia. Hapus foto Iya. Karena dia gak enak dengan si ini Baby Love dia. Karena menurut gue si Baby Love itu kayaknya laki orang deh. Terus gitu. Makanya dia takut. Sampai kemarin gue kasih lihat fotonya ke wartawan. Soalnya dia ancem gue, lu hapus nggak foto lu? Nggak tahu aja dia siapa. Gue tanya ke wartawan, emang ini siapa? Kalau nggak tahu dia siapa, tolong cari tahu. Tapi kan, itu curhat pribadi dia kan? Kita kan mau silaturahmi. Siapa tahu kita semua dapat THR, kawan-kawan. Jadi wartawan juga sekarang lagi nyariin itu siapa. Tapi kan itu curhat pribadi dia kan? Iya. Kan? Iya. Emang kenapa? Ya kan gak enak aja sih kalau diumbar ke publik gitu. Oh gitu kan. Terus begitu menurut tuh dia nipu gue benar kan? Oh iya benar juga. Gila ya, orang masih aja dibelain dia kongkong ya. Gue
Terus ngomong ada kerjasama bareng. Gue berusaha cari imbangan gitu kan. Gak ada imbang-imbangan. Lo gak boleh benarkan yang kasus ini. Karena yang korbannya bukan 1-2. Kalau korbannya 1-2 gak apa-apa dok. Lo belain dok. Mungkin dia BU. Kalau korbannya gue sama Uya doang. Yang dia tipu ada rakyat kecil juga. Yang gak mampu. Ya, makeup artis. Gue salah satu orang yang sedih sih. Dan lu juga hampir ditipu. Ya, coba lu kena tipu. Pasti ngomongnya beda lagi sih. Kalau gue kena tipu, gue sudah podcast bareng dengan dia dulu. Iya kan? Lebih cepat. Gue gak peduli duit ya sebenarnya. Sekarang masalahnya dalam hati gue di mobil, apa gue kena tipu aja? Masalahnya gini, si Uya mau ikhlasin duitnya, gue bilang, goblok lu jangan diikhlasin, tagih terus. Oke, berarti yang gue tangkap lo sama Uya itu real. Real. Nah, terus gitu banyak konten gitu kan? Bukan, karena si Uya ini nggak mau ngomong tadinya. Terus dia duit segitu mah ikhlasin aja, goblok lu apa segala macem, gue kompor-komporin. Berapa sih dia? 65? Dari 100 jadi 65. Oh, lu 50 sudah 50 balik? Udah balik semuanya. Okay. Gue post foto dia sama lakinya udah langsung balik. Dalam 1 jam. Padahal gue ngoceh-ngoceh tuh sehari. Yang lain gak dibalikin, cuma dia dibalikin. Cuma gara-gara foto curhatan dia di post oleh dia. Terus gue bilang, semua hapus, gak dihapus pula. Makin gue post, abis dia ngancem kan, dia kurang ajar kan. Iya. Dia ngancem, ngomongnya gak baik-baik gitu loh. Sebenarnya kalau orang kayak gue ya, paling enak jadiin teman, dibilang mampus pasti. Dia baik kok. Jujur aja gue bilang. Ini terlepas dari semuanya ya. Dennis ini teman yang baik, benar-benar teman yang asik. Teman yang asik, benar-benar asik sih menurut gue. Asik banget. Cuma ya jangan disakiti. Kalau dia disakitin, dia nyakitin orang itu sampai diinjek-injek. Terus kalau beritanya naik dia joget-joget dia sampai itu. Itu Dennis emang. Gaya dia. Iya, karena gue itu hidup tuh cuman ada putih sama hitam, nggak ada abu-abu. Temennya temen, enggak ya enggak. Lu pilih mau yang mana? Dia itu kan pilihan dia. Gue kan suruh dia pilih. Gue udah pilih. Kecuali kalau dia dari awal gue berani apa segala macam gitu. Oke lah. Jadi lu mau ngincer dia, tujuan lu apa sekarang? Tujuannya ya dia harus di penjara, harus dikasih efek jerak. Kalau gue suruh ganti, duitnya udah nggak ada. Dia udah nggak bisa gali lubang tutup lubang lagi. Dia nipu itu ya dok, udah kayak MLM. Beneran, nyari duitnya udah kayak MLM. Minta DP kiri, minta DP kanan gitu. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Terus nanti dari temennya ini gitu minta 10 juta. Jadi gitu kekumpul. Oh iya, memang benar. Ini si apa namanya admin media sosial gosip terbesar di Indonesia lah. Dia ngomongnya kayak gini juga nih. Kasian, gue bilang kan kasian cuma gimana gali lubang tutup lubang dia bilang. Lu kasian karena lu belum kena tipu. Seperti gue, iya kan? Karena hubungan gue sama dia walaupun gue jadi ketawaan sama teman-teman gue kalau main sama dia, gue nggak masalah. Nis, gue kena tipu juga nih, tapi orang lain ya. Contoh ya, yang masuk penjara sekarang nih, si itu pernah nipu gue loh. Nipu apa? 400 juta loh. Dia bilang, ngomong sama gue? Enggak, gue ngapain ngomong kayak gituan punya. Cuma ngomong dong. Karena waktu dia mau berangkat ke Turki, dia bilang mau masuk ini. Sampai dia di penjara kan kayak gitu punya. Gue nggak ada sedikit pun ngomong kayak gitu punya. Karena ya kalau sudah kayak gitu punya, gue pikir tuh kalau misalnya kena tipu ya bodoh di gue kayak gitu punya. Ya, gengsi. Dia kan so pinter kan, jadi gengsi. Coba kalau gue kan ya udahlah. Terus gue juga mau nuntut, kesian juga orangnya sudah kena masalah kayak gitu punya. Masa gue mau timpain lagi kayak gitu punya kan. Dan statusnya kan gue bukan musuhan juga dengan dia kan, walaupun dia di penjara kan dia juga teman gue juga kan kayak gitu. Kalau temen nggak nipu? Ya, ya udahlah ngomong kayak gimana. 400 juta apa gimana ceritanya? Gue mau dia bilang dia mau pergi. Jadi gini saudara-saudara, ada orang yang kaya. Ini mungkin semuanya sudah tahu juga. Kayanya itu karena dibuat. Jadi kayanya itu karena misalnya ikut podcast lu nih, gue bayar nih, lu puji-puji gue kaya ya, outfit berapa kayak gitu punya. Nanti gue pergi lagi ke tempat yang terkenal lagi lah podcast kayak gitu punya ya, gue bayar nih, berapa lu buka rate, gue bayar nih kayak gitu punya. Ngomongin soal gue ya, kekayaan gue ya. Artinya kan lu endorse kekayaan gue nih. Kan ada orang endorse merek gue nih. Ada endorse, lu ngendosin gue kaya ya kayak gitu. Nah dia itu orang yang membeli seperti itu. Dan pada waktu itu dia membeli dengan suatu artis podcast di luar negeri. Dia beli itu 2,5 miliar. Beli berapa YouTube kayak gitu punya, pergi ke Turki bareng-bareng. Dan 2,5 miliar itu dia merek dia semua tuh. Merek semua sih, ada 5 merek dia bawa semuanya. Dan dia mau lepas satu nih, dan dia mau kasih gue, artinya 500 juta dong. Dia lepas ke gue, dia bilang 400 aja kok, dia bilang. Terus gue bilang,
ya udahlah karena teman kan kayak gitu punya kan dia juga lagi mepet banget kayak gitu punya, ya udah gue bantu lah kayak gitu punya kan, gue kasih produk gue nggak muncul di YouTube, nggak muncul, yang katanya Desember nggak muncul tuh nggak muncul. Tapi gue mau kejar siapa kayak gitu punya, ya udah. Ya kejar dia kan urusannya dia, ada perjanjiannya nggak? Ada notanya juga, ada invoice-nya juga dikasih, tapi ya udahlah. Ini sebelum dia kasus? Sebelum dia kasus, sebelum. Itu Desember. Okay. Kejadiannya itu Desember. Di Januari kali ya? Okay. Februari ya? Oh, berarti jauh ya? Ntar gue mau nanya di podcast gue. Terus gitu, jangan nggak mau loh. Loh, dia nggak ada kan? Oh, nggak sebut nama, Cong. Ya nggak sebut nama, ntar sebut nama. Terus gitu. Tapi gue kalau ngelihat yang kayak Medina ini, gue dari awal juga tahu ini nipu kayak gitu punya, makanya gue nggak mau ikut-ikutan yang kayak gini punya. Tapi kalau gue lihat pemerhatinya banyak kayak gini punya, kayaknya gue juga mau ditipu. Tergantung siapa dong. Lo berani speak up kayak gue nggak? Gak, gue ikut-ikutan lo aja. Oh, gue kena tipu nih kayak gitu. Nggak boleh, itu bohong. Tapi itu bohong. Itu namanya konten. Itu namanya nyari konten itu kan. Okay. Tapi gitu. Berarti diklarifikasi oleh Dennis nggak konten nih. Berarti dia benar-benar nagih utang, kena tipu, nagih utang, terus bantuin orang. Iya. Supaya nggak kena tipu lagi dan yang kena tipu dibalikin duitnya. Betul. Okay, clear nih. Dan siapa tahu kalau misalkan gue nggak cuap-cuap gue ngomong, oh iya benar. Nipu, lu juga ketipu. Benar. Bukan kalau gue bukan kena tipu. Orang lain kena tipu. Orang lain bisa kena. Iya. Itu benar dan itu tujuannya bagus. Dan banyak yang kayak gitu. Itu kan ngeri sama kayak film Swiffer Tinder itu kan. Nah, kan jadi kan kalau pura-pura kaya, pura-pura ini mau invest ke tempat gue kayak gitu punya, mau jual alat gue kan banyak yang kena tipu. Kesian memang. Kesian. Dan kalau gue kan emang kaya ya, masih bisa melanjutkan hidup gue dengan baik. Dan kalau orang yang susah udah. Setuju. Jadi ini kesimpulannya saudara-saudara ya. Jadi hati-hati. Jadi zaman sekarang ini banyak banget penipu, terutama penipu-penipu yang kadang-kadang tuh kelihatan kaya tapi penipu. Betul. Banyak tuh sudah ada yang ketangkep kan gara-gara binomo kan ketangkep itu juga. Itu juga penipu. Itu juga penipuan lah, bentuk penipuan ya. Dan banyak orang, itu satu pelajaran berharga. Yang kedua, kadang kita itu jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang pinter. Tapi kalau kita nggak bisa jaga diri kita itu bisa tersesat. Dan akhirnya kalau tersesat, masuk lebih dalam lagi, dan akhirnya jadi orang rusak jadinya. Betul. Jadi jauhin yang saya ngomong tadi. Satu, pasangan ngebucin. Yang kedua, duit nih. Duit ini memang sumber rezeki tapi sumber masalah juga ini. Betul. Terus yang ketiga, apa tadi yang ketiga ya gue? Lupa gue. Yang ketiga gaya hidup ya. Sesuai aja dengan pendapatan kalian. Oke, guys. Dari cowok kaya makanya. Lu tau nggak beda gue dengan Indra Kents? Apa? Itu gue selalu ngomong. Apa beda gue dengan ada beberapa sahabat yang lain dengan si Indra Kents? Oh beda lah, kalau lu kan emang pengusaha. Bedanya adalah gue beli barang-barang mewah, beli LV, beli Gucci, beli Hermes, beli apa-apa. Itu karena gue menikmatin hidup gue. Gue gak cari duit dari LV gue. Gue cari duit dari Gucci yang gue pakai, dari mobil yang gue pakai, gak cari duit. Tapi orang itu cari duit dari apa yang dia pamerin. Ya, itu beda. Jadi bedanya kalau misalnya orang-orang tajir konglomerat itu ya dia beli itu cuma untuk nikmatin hidup dia. Ya dia cari duit nih, kaya nih. Ya udah aku pengen servis hidup gue dong kayak gitu. Yang satunya lagi dia beli cuma untuk cari duit. Untuk cari duit. Beda lah. Kalau gue bedanya kalau gue beli barang-barang merek berbranded gitu suruh orang beliin. Mau cowok gitu. Kalau enggak duitnya buat tabung beli rumah. Iya dong. Benar sih. Bungkus. Oke, bentar dulu. Jadi ya guys ya, buat di luar sana ya guys, siapapun yang berusaha membantu dia atau membela dia atau masih aja muji-muji dia itu atau jadi temen dia, itu sama aja berarti kalian semua tuti. Ataupun pengacara yang masih membela dia, itu pun berarti Anda tuti karena Anda membela tuti. Ingat pertanggungjawaban Anda di akhirat. Terus udah gitu, ingat kredibilitas Anda yang bantu-bantuin dia. Lu semua tuti yang bantuin tuti.